Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan MK konflik dan konsus. Kita masuk ke dalam pembahasan 1, yaitu bab 1, pengertian konflik dan konsus. Konflik artinya percocokan, perselisihan, dan pertentangan, sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Macam-macam pengertian konflik menurut para ahli yaitu: 1. Menurut Septen P. Robley, konflik context adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Dan menurut Nurdijan 1994 mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berada atau berlawanan antara satu dengan lain sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Sedangkan menurut Kliman dan Thomas 1978 konflik merupakan kondisi terjadi ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Sedangkan menurut World Wildlife Institute, Hunt dan Obsen 1998 580 konflik atau dalam ruang lingkup organisasi adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang yang saling tidak bersetuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan atau dengan ketimbulnya perasaan permusuhan atau dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Stoner, konflik organisasi adalah mencangkup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya langka atau perselisihan soal tujuan atau status, nilai atau persepsi atau kepribadian. Dan menurut Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok atau sama lain dan keadaan atau perilaku yang bertentangan. 2. Penyebab konflik. Konflik bersifat universal. Itu terjadi di semua waktu dan tempat. Tidak pernah ada masyarakat di mana berbeda individu atau kelompok tidak terlibat. Konflik muncul dari benturan kepentingan dalam kelompok dan masyarakat dan antara kelompok dan masyarakat. Konflik juga terjadi sebagai akibat perbedaan antara laju perbedaan norma moral satu masyarakat dan keinginan, harapan, ketidakpuasan, dan tuntutan. Seperti perbedaan individu, yaitu tidak ada dua orang yang memiliki sikap cinta dan minat yang sama. 2. Perbedaan budaya. Budaya adalah cara hidup suatu kelompok. Budaya suatu kelompok perbedaan dengan budaya kelompok lain. Perbedaan budaya antara kelompok terkadang menimbulkan ketenangan dan konflik. Perbedaan agama terkadang menyebabkan perang dan penganiayaan. Dalam sejarah, India dipartisi atas nama perbedaan agama. Dan ketiga, benturan kepentingan, yaitu kepentingan orang atau kelompok yang berada terkadang
bertolak, dengan demikian kepentingan buruk bertolak dengan kepentingan penguasa yang berjuang pada konflik di antara mereka. Dan keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial menjadi penyebab konflik ketika sebagian masyarakat melakukan net change seiring dengan perubahan di bagian lain. Perubahan sosial menyebabkan kelembagaan budaya yang berjuang pada konflik atau orang tua remaja adalah hasil dari perubahan sosial. Singkatnya, konflik adalah ekspresi ketidakseimbangan sosial. Cara-cara mengatasi konflik sosial dengan baik yaitu: 1. Fokus pada penyelesaian konflik menggunakan kepala dingin. 3. Melakukan diskusi. 4. Memperjelas pokok masalah yang ada. Dan 5. Menjadi pendengar yang baik. Konsensus. Pengertian konsensus atau kesepakatan diterjemahkan pula sebagai perjanjian telah meningkat reproduksinya menjadi beragam jenis dan bentuk, dari yang lisan sederhana sampai kepada tulisan kompleks. Baik kesepakatan yang dibuat oleh suatu orang dengan orang lain, antara kelompok atau dengan kelompok lain, maupun kesepakatan. Konsensus adalah sebuah frase untuk menghasilkan atau menjadi sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya pendapatan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Fungsi konsensus yaitu unsur konsensus yang lain terkandung dalam bahasa yang mengkondi meyakinkan kognitif nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan-tujuan. Unsur-unsur ini merupakan kategori-kategori gagasan-gagasan yang disetujui oleh para individu bila ingin berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contoh konsensus dalam kehidupan sosial yaitu banyak terdapat bentuk-bentuk konsensus. Contohnya adalah keyakinan agama. Keyakinan agama bisa juga disebut suatu konsensus karena ada hal yang disepakati oleh seluruh pemeluk agama tersebut dan mereka memiliki rasa solidaritas satu sama lain. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih.